Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang e-bisnis dan e-commerce yang terdiri dari satu, saya sendiri Nila Himatusariro NIM 580. Yang kedua ada Nita Putri Nilamsari NIM 582. Yang ketiga ada Dani Imam Kurniawan NIM 583. Yang keempat ada Farida NIM 585. Yang kelima ada Intan Hastaning Lestari NIM 590. Yang keenam ada Widya Purba Anjani NIM 656. Selanjutnya ada definisi e-bisnis dan e-commerce. 1. E-bisnis yaitu memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital, melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. E-bisnis tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai melintasi batas-batas organisasi. E-bisnis mencakup seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan bantuan media digital atau elektronik. Yang kedua ada e-commerce, yaitu menggunakan internet, web, atau media elektronik lainnya untuk transaksi bisnis. E-commerce memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara organisasi atau individu. Perbedaan ekobisnis dan e-commerce. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, SDM, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang meliputi jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Jika e-commerce memerlukan sistem pemasaran, termasuk sertifikat dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-bisnis lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir. E-commerce hanya satu bagian kecil dari e-bisnis, sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama dijalankan melalui jaringan internet. E-commerce hanya menjalankan tugas sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis lebih ke arah pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis. E-commerce hanyalah satu bagian kecil dari e-bisnis atau bisnis, merupakan sebuah sistem yang lengkap terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Segala pemasaran produk dan jasa hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah muncul pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis ke arah edukasi dan juga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat sebuah jasa yang dapat dari sebuah transaksi online. Jika e-commerce memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-bisnis lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. Selanjutnya e-commerce pun juga dapat iktakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk setiap pelanggan menjual barang dan jasa secara online, sedangkan e-bisnis bergerak dari awal mulai dari perencanaan proses produksi manajemen. Selanjutnya akan disampaikan. Selanjutnya, keuntungan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, keuntungan e-bisnis. 1. Revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat, jangkauan yang lebih lebar atau global reach. Yang kelima,
meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, memperpendek waktu produksi. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Yang kedua, keuntungan e-commerce. A. Pelayanan terhadap pelanggan menjadi lebih baik. B. Hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan menjadi lebih baik. C. Pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik meningkat. D. Aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. E. Dapat meningkatkan pangsa pasar. F. Menurunkan biaya operasional atau operating cost. G. Jangkauan yang lebih lebar atau global reach. H. Meningkatkan customer loyalty. Yang terakhir yaitu I. Meningkatkan supplier management. Selanjutnya, kelemahan e-business dan e-commerce. Yang pertama yaitu kelemahan e-business. 1. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang terakhir yaitu yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kedua, kelemahan e-commerce. 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena ada kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti listrik yang tiba-tiba padam. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga. Yang terakhir yaitu yang keenam, hacking atau peretasan pada sebuah situs. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Farida. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup e-business. Untuk what atau apa di sini merupakan secara prinsip e-business jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce, termasuk di dalamnya aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, pertukaran informasi perusahaan dengan para pesaingnya, dan lain sebagainya. Untuk who atau siapa di sini adalah semua pihak yang berkepentingan atau entiti yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis atau bisnis proses, merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup e-business. Untuk where atau di mana di sini merupakan di mana saja sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal information, kanal akses. Why atau kenapa lebih menguntungkan penerapan konsep e-business secara efektif? Tidak saja menguntungkan perusahaan karena banyak komponen biaya tinggi yang dapat dihemat atau cost cutting, tetapi justru memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya atau revenue generation secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. Pertama, business to business atau B2B merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antara perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Selanjutnya, business to consumer atau B2C merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang terakhir, consumer to consumer atau C2C merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Untuk karakteristik dari business to business atau B2B, pertama, pertukaran informasi yang dilakukan antara pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Yang kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati, dan service system yang digunakan antara kedua pebisnis juga menggunakan standar yang sama. Yang ketiga, salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirim datanya. Dan yang terakhir, sarana yang digunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Yang kedua,
bisnis to consumer atau B2C, karakteristiknya informasi disebarkan secara umum, pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan, pendekatan yang dilakukan secara client server. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Pada lingkup konsumen to konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antara konsumen saja, seperti lelang barang. Dan selanjutnya, internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Beberapa faktor pendorong e-bisnis. Yang pertama, harapan pelanggan. Pelanggan merupakan titik acuan penyusunan konsep bisnis. Pelanggan tidak hanya dipuaskan dengan kualitas produk, namun juga pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Yang kedua, persaingan. Persaingan merupakan hal yang penting dalam bidang usaha, karena secara tidak langsung perusahaan dipaksa untuk mengembangkan model dan strategi bisnis yang tepat. Yang ketiga, deregulasi. Deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah, negara lain, dan lembaga dunia turut mewarnai bentuk dunia usaha. Internet di sini dianggap sebagai sebuah arena di mana konsep kompetisi sempurna dan pasar terbuka. Maka secara alami, perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut akan perlahan-lahan akan mengalami kebangkrutan. Yang keempat yaitu teknologi. Fungsi teknologi informasi bukan hanya vital bagi perkembangan e-bisnis, tapi justru telah menjadi penggerak serta dimungkinkannya dikembangkan bisnis baru. Faktor pendorong kemajuan e-commerce di Indonesia. 1. Meningkatnya penggunaan internet dan smartphone. Semakin banyak orang melek digital, maka jual beli melalui internet juga semakin meningkat. Yang kedua, perkembangan infrastruktur. Perkembangan digital juga didukung dengan adanya perkembangan infrastruktur di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, infrastruktur konektivitas dan telekomunikasi berkembang dengan pesat. Dengan adanya hal itu, maka mempermudah jalur distribusi dan konektivitas antar daerah. Yang ketiga, partisipasi UMKM. Kebanyakan pelaku bisnis online yaitu pelaku UMKM. Dengan menggunakan e-commerce, pelaku UMKM dapat dengan mudah mempromosikan produknya dan tidak perlu mementingkan pembangunan toko. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Widya Buddha. Penerapan paradigma e-bisnis saat ini menjadi tren teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan dengan menerapkan e-bisnis adalah untuk meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan, memperluas kejangkauan dan ruang gerak perusahaan, serta meningkatkan peluang perusahaan untuk menciptakan produk dan jasa yang baru. Penerapan e-bisnis pada perusahaan di Indonesia diaplikasikan dalam beberapa sistem perusahaan yang meliputi bisnis fungsional business system yang terdiri dari sistem marketing. Kesimpulan, e-commerce atau perdagangan secara elektronik adalah satu bentuk kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa secara online atau internet. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Perkembangan e-commerce pada saat ini semakin pesat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor pemicu, antara lain 1. Faktor pasar dan ekonomi. 2. Faktor sosial dan lingkungan. 3. Faktor teknologi. E-bisnis menurut IBM adalah sebuah pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi untuk memberikan nilai bisnis yang berbeda dengan mengkombinasi sistem dan proses yang menjalankan operasi bisnis utama
dengan pemanfaatan teknologi internet. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.